Oke. Kevin, Pendeta jelaskan. berarti Kevin memang nggak menanyakan mengenai ajaran Paulus yang kami ikuti atau ajaran Yesus gitu ya? Nah, Begini itu Kevin, betul. aku mau nanya sama Kevin dulu. Kevin tahu nggak murid-murid Yesus itu ada berapa orang? Murid langsung. Tahu 12? Sebutkan, sebutkan. Silakan sebutkan. Kenapa jadi lari ke murid-murid? Loh, Ya kalau kamu katanya ajaran kamu saja tidak Yesus. tahu jawab murid-murid itu, ngapain kamu ngotot? Begini, Ya begini, kan, begini enggak, Kevin. saya Bentar menyangkut dulu, begini. masalah hukum. Gini Kevin, gini Kevin. Kenapa jadi lari ke murid-murid? Aneh banget. Enggak aneh. Pendeta loading, pendeta loading. Halo, Iya, siap. pendeta loading. Saya mau nanya sama pendeta loading. Ini juga pendeta dalam- jadi salah-salah. Kalau di dalam Islam, suatu ajaran itu harus bersanad, betul nggak, Bang Loding? Betul sekali, betul. Artinya apa tuh kalau bersanad? Biar Dek Kevin ini ngerti. Silakan Bang Loding. Artinya sanad Iya, mungkin kenapa dia nggak memang? ngerti. Dia nanyain kenapa kita harus tanya murid-muridnya Yesus siapa. Berarti betul kan ya Iya. Bang ya? Kalau namanya ajaran itu harus bersanad ya. Ya Misalkan udah, dari Nabi oke. Muhammad, dengerin dulu. Saya lagi ini dulu, bentar ya, Kevin. Kalau dari Islam, saya kebetulan memang bukan Islam, tapi saya ngerti. Kalau dari Nabi Muhammad itu bersanad, ada para sahabat yang meneruskannya, ada alim ulama yang meneruskannya. Jadi jelas ajaran dan strukturnya. Nah, kalau abang Iya, betul, harus yang bersanad ya. mengatakan- Betul. Betul. Terima kasih Bang Lodi. Nah, Kevin Iya. mesti ngerti. Kenapa saya mesti nanya siapa murid-murid Yesus? Yang diajar ini ajaran Yesus itu turunnya ke siapa? Apakah ke pendeta Kevin langsung atau melalui murid-muridnya dulu? Ngerti ya kenapa saya nanyain murid-murid Yesus? Ya oke, lanjut aja Bang. Lanjut. Udah ngerti ya? Oke. Nah, sebutin. Tolong disebutin. Murid-murid Yesus siapa aja? Simon Boleh cari di Petrus. Google, kalau nggak hafal nggak apa-apa. Saya hafal. Simon Silakan, Petrus, silakan. Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadius, Simon orang Zelot, Judas Iskariot. Keren. Petrus ada ya? Simon ya? Ya ada. Ada. Pernah nggak dengar ayat dalam kitab suci? Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Hai Simon, apakah kau mengasihi aku? 3 kali dia ditanya. Terakhir dia menangis. Ya Tuhan, aku sungguh mengasihi kamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kamu pernah dengar nggak ayat yang mengatakan di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di surga akan terlepas di bumi. Pernah dengar itu? Kevin? Ya pernah. Lanjut. Pernah. Berarti kamu tahu, tanya sama Bu Julia. Kalau orang Katolik itu ngikutin ajaran dari Santo Petrus. Bukan dari Angel White, bukan dari mana. Lanjut Pak Pendeta. Karena kami ini gereja mula-mula. Kami dan ortodok itu gereja mula-mula. Kalau Kevin itu tahu sejarah gereja, jadi gini loh Kevin. Banyak teman-teman kita yang Kristen itu naik ke atas. Ayat ini, tafsir, sambil Berarti teman-teman Abang Jimmy Tuhan. ini orang Katolik ya? Saya Katolik pun. Oh puji syukur kepada Tuhan. Orang bilang dia pastor, dia apa? Dia romo apa pastor di Katolik? Kau dari tadi orang bicara jangan potong-potong. sorry. Aduh, permisi. Aduh, minta maaf. Jadi kalau Katolik itu sudah sangat jelas sama seperti Muslim. Mereka punya tiga Iya, pilar. Muslim dengan Katolik itu berkawan, mereka tidak bertengkar. Hanya Protestan itu yang bertengkar melulu itu. Jadi Wah, sama turun. sebelum Dek Kevin ini membahas Alkitab ayat, tafsir ayat, atau mau belajar seperti si Edis, pelajari dulu Alkitab itu dari mana, gimana sejarah gereja. Sebelum membaca buku,
lihat siapa penulisnya, apa gaya penulisnya. Jadi kita tahu, jangan asal buku, tafsir. Ya toh? Benar, ya maaf karena saya memang login dari Protestan mereka ke Katolik barusan 2 tahun. Jadi itulah kayak contoh saya kayak dengar orang yang menjelekkan, maksudnya berbicara soal patung itu, saya kayak tidak terlalu suka untuk mendengarkan karena kami tidak menyembah patung. Kami tidak pernah menyembah patung. Tetapi karena kami mencintai wujud-wujud tersebut, orang-orang suci tersebut, makanya kami mengadakan patung-patung mereka. Seperti yang tadi saya bilang sama Kevin, saya ini untung orang miskin. Coba kalau saya orang sultan, mungkin saya patungin orang tua saya. Biar sebagai kenangan, dan saya tetap tatap wajah mereka. Itulah cintanya kami kepada bunda sucinya kami dan semua orang-orang kudus. Kami melakukan hal yang sama. Kami tidak pernah menyembah mereka, tetapi sebagai simbol di mana untuk kami bisa melihat mereka, kami bisa ya seperti itu dengan cinta. Dan memang tadi saya naik itu karena saya mau menjawab pertanyaan itu. Ini bukan room Kristen, ini room Muslim. Kalau kamu naik ke atas untuk mau belajar Muslim, silahkan. Tidak pernah ada orang yang melarangmu karena iman adalah hak setiap orang. Belajar, bahkan belajar yang benar sama Abang Luding, kamu akan pintar. Tetapi jangan login lagi ke agama yang lain-lain, jangan mempermainkan orang. Muslim yang setia. Jangankan kamu hari ini naik ke atas membawa kami orang Katolik karena kamu mau menobatkan hati orang penontonnya dia untuk mensupport kamu dan kamu menjelekkan agama kami supaya kamu masuk Muslim. Itu tidak baik dan saya tidak suka itu. Kalau mau masuk Muslim ya lanjut belajar aja biar dia punya penonton support kamu itu juga dengan secara tulus. Kamu tidak memindah iman kamu ke menanyakan iman ini atau iman itu. Karena ini kan diskusi Muslim, lantas Muslim punya. Hanya karena tadi saya minta maaf, saya naik ini karena kamu bicarakan patung. Saya baru login ke Katolik itu baru 2 tahun. Dan memang saya tidak, orang yang mempertanyakan soal patung, Muslim belum pernah menanyakan soal patung. Dan kamu harus tahu satu hal, di Indonesia, kita dalam Indonesia ini, yang sering berdebat antara agama, hanya Protestan dengan Muslim. Katolik beberapa kali saja, 1 dan 2 kali kita bisa sebut. Tapi kalau Protestan tidak pernah bisa dihitung berapa kali mereka bertengkar, berapa kali mereka bikin masalah. Jadi orang Katolik itu sama Muslim itu bersaudara. Maaf ya, kamu orang bukan Katolik juga. Jadi kalau kita menjelaskan juga, jadi ya lanjut aja. Ya. Sabar. Saya potong dulu, izin sebentar. Kita Islam dan Katolik ini bersaudara dalam satu apa nih? Saya menjelekkan. Tadi Anda sudah mengakui bahwa saya tidak menjelekkan. Ini kenapa diulangi lagi perkataannya? Ya. Sudah jangan dibasang itu biar. Bang Jimmy, ini yang bikin lanjutan sama dia. Saya pamit mau tidur. Ini sudah tengah malam ini. Terima kasih ya. Ini suka bikin masalah, habis itu turun. Sudah selesai. Hajar Kevin. Sudah selesai. Gimana mau dihajar? Dia mau tidur. Udah silakan tidur. Iya, langsung kejar dengan DM. Langsung kejar dengan DM Kevin. WA nomor WA kopi darat. Tidak. Kakak Jimmy ini pastor ya? Saya bukan. Biasa pastor kayak saya. Awam juga ya. Tunduk. Kau tahu padi tidak? Padi itu semakin berisi semakin tunduk. Masa dia mau bilang dia pastor? Sekali ditanya sama Pastor Loding mancet. Makanya dia sembunyi dulu. Gitu. Oh, ini pastor. Pak Jemi ini ya? kawan saya. Dia orang baik. Ya. Salah satu orang Kristen yang baik itu ya termasuk itu Katolik, memang baik. Mereka tidak menghujat. Begitu banyak orang itu yang saya dapat diskusi. Beda sama murid-murid Luther kan.
Tapi yang Julia perlu tahu di Komal ini 100% ya, untuk ya nanti akan pasti kurang juga. Namun Julia itu tahu bahwa di Komal ini adalah Komal lintas agama. Siapapun dia, mau Katolik, Protestan, Ortodoks, mau Konghucu, Hindu, Buddha, kalau siap naik di Komal ini adalah lintas agama, bukan lintas provinsi. Nah itu, jadi daripada kita semua bertengkar, kalau kita bisa bersatu, buat apa kita berpisah? Silakan, siapa duluan? Asyhadu. Ya silakan Kevin, hajar Julia sebelum dia turun, baru kita hajar Pak Jemi. Silakan. Tadi argumennya yang saya agak sedikit tidak suka sih, tapi ya udahlah, udah selesai. Maaf ya Kevin, ya mungkin perkataan saya agak sedikit rude, terlalu kasar atau gimana, saya minta maaf ya dengan penontonnya Abang Pastor Loding. Minta maaf ya. Kalau seandainya nih Julia, kalau seandainya dari lisan Julia tadi menyampaikan kepada Kevin dan Kevin pindah ke Katolik, apakah Julia siap menafkahi Kevin? Saya tidak pernah menerima dia. Oh iya. Yang mau masuk ke Katolik itu persen sendiri, diri sendiri. Tapi, kalau pengen. Kalau nanya sama saya, coba tanya sama saya. Tanya Ya, sama saya. apakah tanya seorang sama Romo Pastor saja. Jemi, ya apakah seorang Roma Jemi ketika Kevin masuk ke dalam Katolik, apakah siap menafkahi Kevin? Tidak akan. Tidak akan. Kevin, asyhadu, Kevin, asyhadu, asyhadu, Kevin, asyhadu. Yang nama? Karena begini Abang Loding, dalam kekatolikan itu orang tidak pernah, maaf ya, ini saya jujur ya, saya masuk Katolik itu tidak pernah ada orang yang bayar saya uang, bukan karena laki-laki, bukan, saya sendiri mencintai Katolik itu. Dan tahu nggak, keluarga saya itu sampai abang saya mau potong saya. Tetapi saya, karena begitu cintanya saya sama Katolik itu, baru 2 tahun. Selama 4 tahun saya bergereja tidak pernah, saya tidak pernah menerima sakramen. Tetapi saya sembunyi ikut, saya kabur, saya ikut. Jadi orang Katolik itu, saya pergi dan saya meminta dibaptis, mereka bilang kamu sudah dibaptis di Protestan, kalau itu benar ya berarti tidak bisa dibaptis, tidak diharuskan untuk dibaptis lagi. Jadi saya lari, saya kabur itu, saya sembunyi dari keluarga saya untuk saya ikut gereja Katolik itu. Begitu cintanya saya sama Katolik itu. Tidak tahu kenapa. Jadi Luar orang biasa tidak ya. pernah membeli kita. Luar biasa Julia ini ya teman-temannya. Dia ini adalah salah satu perempuan yang pintar bicara, pintar memasak, pintar berhutang. Pintar sekali dia. Tapi kenyataannya begitu Abang Loding. Makanya Abang Loding bilang orang ini mau masuk Katolik, siapa mau bayar dia? Tidak pernah ada yang bayar. Bahkan dia kalau mau pergi sampai di Romo, orang mau Bukan dibaptis, bayar, tidak makanya dengar baik-baik. Dengarlah dengan penuh hikmat. Kalau dia masuk ke Katolik ikut Julia, maukah Julia menafkahi dia? Oh, dengan enggak cara lah. dipersatukan dengan Bapa pintar dan Roh Kudus? Mau? Begini. Karena Kevin ini salah satu dia anak yatim piatu, orang tua tidak ada. Oh. Masih muda, kisaran 20 ke atas. Begitu. Jadi dia tertekan ini cuma masalah keyboard. Begitu. Cuma ketika dia naik ke sini, kalau tidak ada Kristen yang mau diskusi, nah dia bahas masalah dia punya keyboard. Tetapi kalau ada Kristen yang mau diskusi, dia kembali diskusi. Nah karena ini ranah diskusi. Kalau tidak ada Kristen yang naik, karena dia ini, kalau untuk diskusi tentang Bibel itu dia sudah tidak mau, karena dia tidak percaya lagi Bibel. Nah seharusnya Julia sama Pak Jemi sebagai orang yang masih mengimani itu, memberikan dia kekuatan agar kamu percaya itu. Bukankah Yesus datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang? Karena saya siap di sini. Kalau kalian berdua tidak bisa bina kepada dia, berarti saya yang akan binasakan dia. Kevin, asyhadu. Selesai perkara. Kan begitu. Tapi ngomong-ngomong, Iya. Kevin ini udah kerja belum ya? Kevin ini udah kerja belum? Dia penyanyi ini gereja begitu. Makanya keyboard itu kan dari hasil dia makan. Itu yang jadi masalahnya. Maksud saya gini loh. Maksud saya gini Bang Loding. Kan dia kan penyanyi keyboard itu dapat job lah, istilah dapat ini dari umatnya. Tapi dia pribadi kerja nggak gitu? Kerja yang lain nggak? Gitu?
Begini, saya untuk sementara menjadi juru bicaranya Kevin ya, karena Kevin ini anaknya masih lugu, masih culun. Silakan Kevin, sampaikan. Gimana deh Kevin? Udah kerja deh Kevin? Kalau kerjaan tidak ada, cuman saya buka les musik seperti itu, seperti piano, organ, keyboard, saxophone, drum, intinya seperti itulah. Udah lumayan deh Kevin usahanya. Udah banyak yang ikut. Udah banyak bang. Lulusan apa, SMA deh Kevin ini atau apa? SMK. SMK ya. Nggak niat nyari kerja gitu kan, maksudnya gini. Dek Kevin ini kan bisa kerja ngelamar kerja, lalu mungkin sorenya tetap lesin tadi yang kesenian itu, yang organ atau apa gitu. Lalu nanti Dek Kevin itu kalau Sabtu atau Minggu itu sebagai pemain organ, bisa nggak seperti itu? Maksudnya gimana, pemain organ di gereja? Iya. Penjual organ. Bukan pemain organ kan tadi kan dia dibeliin Pemain organ, keyboard. Organ. Ya, keyboard. Jadi gini Pak, Keyboard. di balik saya mengajar les ini, saya kan tiap minggu ada panggilan dari gereja-gereja seperti Pentakosta, AKBP, seperti itulah. Kalau ada panggilan ya saya datang, cuman main musik saja, habis itu ya sudah. Ya, ngerti. Maksudnya cuman kalau kan untuk hari kan, Sabtu saya tidak melanjutkan mengajar les karena itu tidak diperbolehkan untuk mencari nafkah lah. Sabat hari Sabat itu. Ya, tapi di luar itu, di luar sebagai pemain organ itu, pemain ini di gereja-gereja terus ngelesin, nggak punya kerjaan tetap backup ini. Iya, kalau pekerjaan tetap tidak ada. Cobalah nyarilah, maksudnya cobalah lamar, pasti kan lulusan SMK kan banyak yang nyari biar nambah-nambah. Saya ngerti itu bang, saya ngerti itu, cuman kan saya kan hobinya di sini dan saya sudah nyaman dengan pekerjaan ini. Mungkin ini skillnya itu cuma menyanyi sama main keyboard. Setelah itu ndak bisa. Tapi sabar, kita sambut tamu dulu. Mungkin ini pendetanya Pak Kevin atau pastor atau siapa. Iya Pak Lendra. Pak Lendra, selamat malam. Pak Lendra. Malam. Ya, apakah Bapak seorang pendeta, uskup, atau pastor, atau jemaat mingguan Pak? Pengikut Yesus. Oke, pengikut Yesus. Iya Pak. Jadi kita tetap masih poinnya ya, yaitu Pak, masih Romo, masalah turun dulu ya ini Romo. Pak. Lanjut dengan mereka. Oke. Ya, mungkin Romo Pak. Baik, terima kasih semuanya. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Enda ini bagaimana Pak? Ada solusi-solusi buat Kevin ini? Mungkin Bapak sudah nyimak dari bawah tadi? Belum begitu nyimak. Gimana? Kenapa? Ada masalah apa? Mungkin Pak Jemi bisa kasih tanggapi sedikit Pak Jemi, silakan. Jadi gini, Bang Kevin ini, Dek Kevin ini, dia itu dari Kristen Advent. Dia menyadari bahwa kayaknya udah nggak cocok lagi deh di Advent. Dia mulai tertarik sama Muslim, pengen ini. Cuman ada kendala karena dia ini pernah dibeliin yang organ itu dibeliin oleh pendetanya. Kalau dia keluar dari situ kan otomatis dia harus ganti rugi gitu. Jadi agak terhalang gitu. Cuman tadi agak clash dengan Ibu Julia karena ada salah paham sedikit itu doang sih Pak sebetulnya. Kalau saya kan mendukung Dek Kevin ini kan, kalau memang dia merasa tidak cocok di tempatnya yang semula, dia pengen hijrah ke Muslim, silakan toh. Jangan sampai terhalang urusan organ, uang, karena iman kan lebih dari segalanya toh. Itu sih yang saya nasihatin. Betul. Ya kalau
tidak nyaman ya silakan keluar atau pergi. Tapi kenapa tidak nyaman juga kita nggak tahu. Ya karena dia mengatakan bahwa dia menemukan begini Pak Pendeta Lendra, karena dia menemukan kegajilan-kegajilan di dalam Bible. Mungkin Anda seorang pembimbing rohani bisa tanya-tanya kepada dia apa yang dia temukan di dalam Bible sehingga dia mau bukan cuma masuk Islam, mungkin masuk agama lain atau apa. Karena Islam ini syarat untuk masuk Islam itu yang pertama harus berakal dulu Pak. Mesti masuk akal dulu. Masuk akal syahadat baru masuk Islam begitu Pak. Silakan Kevin, apa yang kamu temukan di dalam Bible sehingga iman kamu tergoyang di dalam kekristenan? Nah, begitu kan bagus. Kita lupakan dulu masalah perkiboran tadi. Iya. Silakan Kevin. Untuk pertanyaan simpel aja lah. Iya, silakan. Ajaran Yesus dan Paulus itu sangat bertentangan. Oke Pak, boleh tolong dijelaskan? Bertentangan kenapa? Dari segi apa pertentangannya? Dari segi Yesus mengajarkan kita untuk ya Yesus kan menggenapi hukum Taurat, sementara Paulus membatalkan hukum Taurat. Artinya menggenapi dengan membatalkan itu kan sama aja. Sangat berbeda. Kalau menggenapi itu menjalankan. Kalau membatalkan ya dihapus. Sudah dihapus berarti bebas. Gini, jadi saya jelaskan. Kenapa Yesus menggenapi? Karena manusia tidak bisa menggenapi hukum Taurat. Siapa yang bisa melakukan hukum Taurat 100%? Nggak ada yang bisa, hanya Yesus yang bisa. Makanya dia bilang sudah digenapi sama Yesus, kita tidak perlu lagi dengan kekuatan manusia biasa, gitu loh. Siapa manusia biasa bisa melakukan hukum Taurat 100%? Tidak ada yang bisa, hanya Yesus yang bisa. Sebagai manusia biasa yang datang sebagai manusia ya. Makanya ketika Yesus sudah bisa menggenapi hukum Taurat, kita tidak perlu lagi. Itu bahasanya gitu loh. Memang kita bisa. Makanya Paulus bilang dengan Yesus menggenapi hukum Taurat, maka dia sudah membatalkan hukum Taurat itu untuk kita lakukan lagi gitu loh. Sudah cukup oleh Yesus. Jelas kan? Memang Kevin bisa lakukan hukum Taurat 100%? Kan tidak bisa. Makanya ya, kalau ikut Yesus mau saya, ya sama dengan sudah ikut. Ya saya masih jelaskan. Jadi dengan kau ikut Yesus, kau sudah jelas melakukan hukum Taurat yang Yesus sudah lakukan, yang sudah digenapi dalam hidupmu. Ya, gitu loh. Yang mana? Nah, jadi di situ tadi Bapak mengatakan bahwasanya kita tidak perlu lagi menjalankan hukum Taurat, betul? Oke. Di dalam hukum Taurat itu banyak sekali, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, dan menghormati orang tua. Berarti kita bebas melakukannya itu, seperti itu. Boleh atau boleh gitu. Kan menurut ajaran gereja kan itu kan dilarang. Berarti boleh-boleh aja seperti ya, itu. Bebas aja kalau silakan kamu bebas. Ya, kalau saya larang kamu, Kevin, gini cara berpikirnya. Memangnya saya jaga kamu untuk bisa melakukan hukum Taurat? Kan enggak. Saya boleh melarangnya kamu harus lakukan gini, tapi kan saya nggak jaga kamu 24 jam. Kamu mau buat apa terserah kamu, ya dosa ditanggung sendiri kan begitu. Kok repot? Cara berpikirnya yang dirubah. Tanggung sendiri. Nah, di sini letak kesalahannya. Sekarang Bapak mengatakan dosa tanggung sendiri, tapi kan udah ditebus, harusnya nggak berdosa lagi dong. Iya. Yang ditebus itu dosa. Gimana itu? Yang ditebus itu dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa ya.
Kalau dosamu sekarang, kau tetap bayar. Kau mencuri, langgar lampu merah, ya kau masuk penjara lah. Masa kau ditebus juga itu? Dosa-dosamu di dunia ini Di mana yang kau buat. Oh, berarti hanya dosa Adam dan Hawa. Makanya dengar. Iya, dosa yang kau tidak bisa bayar itu dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Karena upah dosa yang dibuat Adam dan Hawa itu adalah maut. Maka Yesus menggantikannya. Itu kau makanya jangan on di situ. Makanya kamu tidak tahu kebenaran. Jadi dosa-dosamu setelah kau percaya Yesus, kalau kau mencuri ya tetap masuk penjara lah. Masa kau bebas juga? Oke, sebentar Pak, saya tanggapin dulu satu-satu. Pertanyaan harus jelas. Ya ini gimana nih? Jadi kalau kau langgar sabar, lampu Pak. merah, Satu-satu, ya satu-satu, tetap kau kasih ditilang. Satu-satu Pak. Nah, Sabar. saya jelaskan dulu biar dia jelas. Jadi kalau kau berzina ya kau tetap digebukin orang lah. Gitu loh Kevin. Jadi makanya jangan berbuat dosa, itu intinya. Tapi kalau dosa yang ditebus Yesus itu, yang dibuat oleh Adam dan Hawa itu, kamu sudah diselamatkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Itu loh Kevin. Jelas ya? Silakan. Di situ tadi saya dengar Bapak mengatakan bahwasanya dosa kita tanggung sendiri. Kita tanggung sendiri. Lalu Iya, dengar dulu Pak. Dosa di dunia. Dosa di dunia. Lalu apa artinya kita mengadakan perjamuan kudus di gereja? Bukankah itu pengampunan dosa? Kenapa kita harus menanggung sendiri lagi? Iya. Ayo, gimana? Nah, itu. Ayo, tolong dijawab dulu. Pokoknya kamu itu hidup di dunia. Kamu hidup di dunia. Kevin. Kamu hidup di dunia ini ada aturan mainnya Kevin, ada pemerintah. Jadi jangan on. Aturan Tuhan itulah adalah penghapusan dosa untuk kau tidak binasa ke neraka. Tapi aturan di dunia kalau kau berdosa, kau tetap dihukum Kevin. Jangan bodoh. Siapa yang ajar kamu ajaran yang sesat itu? Kalau kau dosa diampuni oleh Tuhan Yesus untuk ke surga sudah pasti. Tapi kalau kau berdosa di dunia, kau tetap harus bayar. Gitu loh. Kenapa Anda mengatakan saya on? Justru pernyataan Anda kurang masuk akal. Ya jelaslah. Gimana kau tidak on? Masa kau melanggar lampu merah harus juga diampuni? Kan lucu. Langgar bertobat, jangan boleh ikutan nggak? Aku mau nanya dulu. Boleh Pak Jimmy, silakan Pak Jimmy luruskan sebagai penengah ya. Kevin kan Advent. Memang kalau di ajaran Advent, setelah Yesus disalib, semua dosa diampuni. Artinya ketika Kevin mencuri, yang nanggung itu Tuhan Yesus. Memang seperti itu ajaran di Advent. Coba jelasin dulu. Kan masalahnya Bang Endlendra ini juga kan belum tentu ngerti ajaran di Advent ya Bang Endlendra ya. Jadi apakah seperti itu dia? Saya tahu itu ajarannya, hanya dia yang nggak salah ngerti deh itu, makanya gitu. Nah, biar ini Bang, kita nggak boleh nggak boleh merendahkan Kevin ini kan, beliau kan masih muda. Ya, silakan kasih dia ngomong deh mungkin. Apakah seperti itu yang dimaksud, yang diajarin di gerejanya Kevin ini di Advent ini? Ketika Yesus sudah menebus dosa, berarti kita nggak berdosa lagi, boleh melakukan apa saja, zina dengan istri orang, mencuri, yang nanggung Yesus. Seperti itu tuh ajarannya. Silakan deh. Ya kan, justru itu yang mau saya tanya, kenapa balik tanya ke saya? Loh, kan Kevin katanya Advent. Saya nanya di Advent seperti itu tidak. Ya mau di Advent ataupun di AKBP Protestan ataupun Katolik, yang namanya dosa itu tetap sama, itu pelanggaran. Iya, ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh manusia pribadi atau oleh Yesus? Jadi mungkin begini, saya masuk sedikit ya Pak Jenny. Jadi mungkin begini. Jadi mungkin pemahaman Kevin ini, ketika terjadinya penyaliban itu kan penebusan dosa. Nah, kenapa ketika dosa sudah ditebus, kita harus ketika kita berbuat kesalahan, kita dapat dosa lagi. Ternyata tadi dijelaskan oleh Pak Lendara ini, Pak Pendeta Lendara ini, ternyata di Kristen ini saya bisa memahami punya dua dosa, yaitu dosa yang diwariskan Adam dan dosa perbuatan sendiri. Pribadi dan dosa pribadi. Nah, dosa pribadi berarti ada dua dosa.
dosa yang ditebus oleh Yesus di kayu salib itu adalah dosa perbuatan dosa kutuk itu kan. Nah, sekarang masih ada dosa pribadi yang akan dihakimi lagi. Berarti ada dua dosa. Jadi sekarang Kristen juga berbuat baik. Jadi penebusan dosa di kayu salib itu hanya penebusan dosa waris itu. Nah, namun di sini timbul pertanyaan. Sebelum Yesus datang, orang-orang dahulu itu kan sudah meninggal itu. Betul. Nanti saya jawab. Nah, itu bagaimana itu ceritanya itu? Saya nanti jawab itu. Oke, siap. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu ke Kevin. Iya, silakan. Kevin ini. Iya, gimana? Ajarannya itu seperti apa di dalam? Nih gini kan, kita jangan lihat Bang Alendra. Bang Alendra itu kan kita nggak tahu Kristen apa. Kalau yang kita tahu kan saya Katolik, Kevin ini kan Advent. Saya mau nanya, di Advent itu ajaran seperti apa? Apakah dosa itu ditanggung semua oleh Yesus, lalu kita bebas berbuat apapun karena sudah ada yang nanggung? Ya, ditanggung sendiri, tanggung sendiri. Nah, udah tahu kayak gitu ajarannya, kenapa nanya juga? Ya, saya mau bertanya. Iya, yang saya maksudkan seperti ini. Tadi dikatakan bahwasanya dosa yang ditebus itu untuk dosa Adam dan Hawa. Enggak, sebentar saya motong dulu, boleh nggak? Nah, Kevin ini mulai dari Advent itu dari umur berapa sih sebetulnya? Saya baru 2 tahun lebih, belum sampai 3 tahun. Dan sebelumnya saya di AKBP. AKBP ajarannya seperti apa? Apakah juga seperti Advent mengenai dosa itu tadi? Apakah ditanggung semua oleh Yesus atau kita pribadi? Bang, yang mau saya katakan seperti ini loh Bang. Yang namanya dosa, Yesus menebus dosa itu kan seluruh umat manusia Bang. Harusnya. Betul. Sekarang lalu kenapa Bang menanyakan kepada saya tanggung sendiri atau ditanggung Yesus? Enggak, karena kan ajaran di gereja-gereja itu kan beda-beda ya Bang. Mungkin di Bang Lendra beda, di saya beda, di Adek Kevin ini kan beda, di Advent itu mungkin beda. Makanya saya nanya juga ke Adek Kevin, apakah seperti itu? Nah, kenapa Kevin nanyain soal itu sama Bang Lendra? Kalau itu harusnya dipertanyakan sama pendeta Kevin itu sendiri. Udah 2 tahun. Selama 2 tahun ini ngapain aja? Cuma nyanyi doang. Udah nyanyi, dapat honor, pulang. Nyanyi, dapat honor, pulang. Begitu doang. Hidup kamu di gereja. Kamu nggak mempertanyakan sama pendeta kamu. Nggak pernah ngobrol. Nggak pernah ikut pendalaman iman. Nggak ada bareng-bareng. Makanya dia nggak ngerti, makanya. Iya, tapi kita biar jelas ke Bang Lendra. Gitu loh. Kenapa nggak seperti itu? Kan begini Bang, begini ya. Kevin nanti kalau Kevin masuk Islam pun Kevin nanti diajar sama Ustadz begini, boleh bertanya. Nanti diberitahu. Kenapa nggak mempertanyakan itu? Kalau di Muslim mungkin kan, kenapa nggak nanya sama Ustadz? Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Nah, saya nanya, apa emang nggak ada pemuka-pemuka di Advent yang ngajarin kamu selama 2 tahun ini atau di HKBP? Atau kamunya berpikir, ya udahlah, sama seperti anak saya sekarang. Anak saya kebetulan anak saya Kevin, kelas 2 SMA. Kemarin dia ke gereja mana ya? Kadang-kadang, ngapain kamu pindah-pindah gereja? Udah rapih, yang penting aku ke sono, main, makan, pulang. Oh, cuma begitu doang gereja. Low battery. Please charge. Anak saya loh, namanya Kevin juga. Belum berapa hari yang lalu, saya tanya kayak gitu. Kamu pindah ke gereja GMS atau GSM ya? Yang lagi ramai itu, Raymond Pani. Kenapa kamu ke sana? Kamu kan Katolik. Udah latih sama aja, yang penting aku ke sono punya teman, ngobrol, senang-senang, makan, happy-happy, pulang. Saya kadang-kadang ke anak juga, aduh, bingung sendiri. Nanti kamu juga, nanti kalau misalkan kamu suatu saat di Muslim juga, kamu cuma ikut Jumatan, happy main-main seperti saya tiap Jumatan pasti Jumatan, cuman bukan ibadah ya, ngumpul sama teman-teman sholat dulu, kita Jumatan, kita nongkrong di kafe, tiap Jumat itu selalu. Kamu perhatiin, saya kalau hari Jumat itu pasti nggak pernah muncul di Komal, karena saya pasti Jumatan, malah disangkanya oleh teman-teman yang lain, saya udah mualaf, karena tiap Jumatan itu, saya pasti nggak ada di Komal. Apakah seperti itu di gereja? Kamu mempertanyakan, itu loh maksud saya. Kenapa nanya sama Bang Elendra?
Tanyalah Dia hanya kamu, main kamu musik. sendiri. Dia terlalu banyak pindah-pindahnya, makanya nggak bertumbuh. Kalau saya sarankan dia ini, karena dia terlalu banyak pindah, sebaiknya dia perdalam dulu lah, tanya ke pendetanya apa yang dia tidak ngerti daripada hanya main musik. Lebih baik harus tanya imannya yang benar. Baru kalau mau pindah ya silahkan pindah, gitu loh. Jangan nanti sampai di tempat yang lain dia bingung lagi, dia pindah lagi. Ya itu ya nggak bagus. Sampai kapan kamu mau pindah-pindah terus kan gitu. Makanya saya tanya tadi, kenapa dia tidak ngerti tentang dosa? Kenapa dosa dia tidak mengerti dosa di hukum Taurat itu dengan dosa perbuatan dia nggak ngerti. Kasihan itu, bahaya. Makanya dia bingung gitu. Ya itu aja mungkin. Bang Jadi Loding, kalau mau ngerti, Bang Lendra, saya potong ya. Bang Loding, saya mau turun dulu ya Bang Loding ya. Ada. Oke, siap. Oke, Pokoknya siap Pak intinya Jimmy, makasih ya, nanti mampir lagi. Ya. Soalnya saya ada janji juga sama teman kita mau berangkat ke Vatikan lagi ya Bang Loding. Oke, siap, nanti kita ketemu di Vatikan ya. Ya. Siap. Sampai jumpa. Ayo. Iya. Kita turun dulu, saya turun dulu ya. Terima kasih. Oke, semuanya. siap Pak Jimmy, ya. Nah, silakan Pak Kevin. Rukia Pak Pendeta Eldaran. Silakan Pak Kevin. Kasih dulu Pak Kevin berbicara. Silakan. Jelas tadi Yesus itu kan mau menebus dosa manusia. Kenapa pertanyaannya kalau di gereja dosa itu ditanggung sendiri atau Yesus? Itu kan sudah jelas Yesus menebus dosa. Yang disebut manusia ini siapa sebenarnya? Iya, betul. Silakan Pak. Ya, coba dulu. Kevin. Dosa yang ditebus Yesus itu dosa yang membuat kamu ke neraka, itu yang ditebus. Tapi kalau kau setelah ditebus dosa yang harusnya kau ke neraka, selama kau masih hidup di dunia, setiap dosamu secara pribadi ya kau harus bertanggung jawab. Tapi itu bukan untuk kau ke neraka, gitu loh intinya. Tapi kau harus bayar kalau kau berbuat dosa, gitu loh. Berbuat dosanya bayar apa? Ya ada pemerintah, ada aturan-aturan pemerintah yang kau langgar, walaupun kau anak ada dosa Tuhan, umum begitu, kau tetap. Gitu. Jadi kau tidak ada dosa pribadi kamu. Dosa apa yang kau buat? Kalau kau yang berbuat dosa, ya dosa pribadimu. Berarti ada dosa pribadi, ada dosa umum gitu, ada dosa publik. Kau baru tanya. Kau Ya sabar Pak. Jadi begini Pak, Anda juga sebagai orang yang sudah dosa pribadi. Begini Pak. Pak siapa nih? Lendara. Anda. Ya dengar dulu. Iya dengar dulu. Ketika orang bertanya seperti itu, berarti itu ada keganjalan, orang tidak tahu. Anda sebagai senior, Anda harus memberikan nasihat, bukan Anda mengatakan botol lah, beginilah, tidak boleh begitu Pak. Anda saja sendiri nanti kalau ditanya sama Kevin kan jawabnya putar-putar. Tadi seperti tadi Anda mengatakan bahwa dosa yang sudah ditebus itu dosa yang membawa kita ke neraka. Terus dosa yang kita buat sekarang ini dosa yang tidak membawa kita ke neraka. Bagaimana poinnya itu coba? Coba silakan. Ya jelas lah. Memang dosa yang kamu buat sekarang harus ke neraka semuanya. Berarti tidak ke neraka dosa sekarang. Kalau kau jatuh curi mangga, saya tanya dulu sama situ. Kalau di situ habis curi jambu, jatuh lalu mati, langsung ke neraka. Iya. Terlalu rendah sekali itu. Nah, kalau perkosa orang punya anak, perkosa orang punya anak terus mati. Sabar. Perkosa orang sabar. Ya, kita perkosa orang punya anak, kita perkosa. Kalau kau perkosa, sabar dulu. Ya kau dibunuh. Iya. Ya, kau ketika dibunuh. kita kalau kau perkosa dengar orang. dulu Pak. Ya, Bapak ini ngerotos, bilang saja kalau tidak bisa menjawab. Bilang saja kalau tidak bisa menjawab. Kalau bisa menjawab tunjukkan datanya sekarang. Tunjukkan data tolong ayo. Ini kedua-dua ini Pak Eldara, begini.
Lendara, Anda dengar saya dulu. Kau Dengar tanya, dulu. Kalau kau perkosa orang, kau dibunuh. Kerasukan dia, Sudah, Kevin. saya sudah jawab itu. Saya lanjut. Saya sudah tahu. Gak ada ini dia tuh. Kalau Dia kau cuma perkosa bisa bilang orang kau dibunuh. Oke, ketika dibunuh, ketika kita perkosa Makanya orang dan kalian kita ini dibunuh, dua tempat kita di mana? Kalau kita mati. Ya terserah kau mau kemana agama. Terserah. Ya, kau jangan Nggak tanya bisa dia. Kevin kerasukan dia. Hui. Belum. Di bawah saja. Ngawur. Jadi tidak ada. Jadi poin tadi yang kita dapat, biarkan mereka berbicara itu di teman-teman. Sengaja saya memberikan mereka berbicara biar kita itu fahami bagaimana ajaran mereka. Mereka mau nasihatkan kepada Kevin yang sudah berakal ini. Masuk akal tidak yang mereka ajarkan? Ternyata tidak masuk akal kan? Masa ditebus dosa yang ke neraka, setelah itu dosa perbuatan sekarang tidak ke neraka? Makanya kita biarkan saja. Biarkan mereka kan? Biar kita tahu ternyata ajaran mereka seperti itu. Ada dua dosa. Dosa yang ditebus yaitu dosa waris dan dosa perbuatan sendiri. Ternyata di Kristen itu penebusan dosa hanya prank. Coba Kevin, apa yang kamu dapat tadi dari diskusi dua orang tadi? Coba. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan saya hanya mendapatkan kebingungan karena tadi mereka menanyakan itu poinnya. ada dosa pribadi, ada dosa umum. Itu. Jadi tadi kalian penebusan itu cuma ngeprank. Begitu teman-temannya. Memang sengaja saya biarkan biar Kevin punya akal ini sudah betul-betul, dan dia punya akal ini sehingga dia masuk Islam itu dengan berakal. Begitu. Silakan, coba yang Kristen-Kristen. Coba Kristen-Kristen yang mau naik, coba. Begitu. Orang kalau sudah masuk akal, itu pasti. Orang kalau sudah belajar sungguh-sungguh itu pasti. Hal yang paling tidak masuk akal itu ketika manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Nah itu sudah tidak masuk akal itu. Itu. Bayangkan coba, dia mengatakan bahwa dosa perbuatan sekarang bisa ditebus melalui pemerintah. Ya silakan teman-teman Kristen. Nah coba Kevin, bagaimana poin apa yang kau dapat tadi? Nggak ada apa-apa bang. Malah muter-muter, malah muter cerita tentang anaknya nggak jelas. Dan Iya, karena memang tidak bisa. iya. Ya kalau memang dia betul-betul tahu penjelasannya, harusnya kan dia bisa nunjukkan data atau dari ayat mana. Ya terserah, yang penting jelas, Iya. nyata. Sangat terunci Kevin, kalau dengan matinya Yesus di kayu salib adalah penebusan dosa seluruh manusia, bagaimana manusia yang sudah mati sebelum Yesus datang? Berarti tempat mereka di mana? Nah itu. Ini jadi pertanyaannya, disitulah mulai putar-putar. Sekarang ketika selesai penebusan dosa, setelah itu buat apa kalian berbuat kebaikan lagi? Dosa sudah ditebus. Coba. Oh ternyata ketika berbuat dosa masih ada lagi dosa yang terbaru, berarti penebusan gagal. Kan tidak ada. Penebusan dosa dengan matinya Yesus di kayu salib itu diajarkan oleh siapa? Ya oleh Paulus. Makanya tadi kamu masuk ke Taurat tadi itu memang sudah benar. Itu kan di mana ya? Di Matius berapa itu ya? Di Matius 5 nomor 17 kan? Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapi. Tiba-tiba di Efesus 2:15 dengan matinya Kristus di kayu salib telah membatalkan hukum Taurat. Nah itu perkataan Paulus. Coba. Jadi mereka ini bukan pengikut Yesus, mereka penyembah Yesus, mereka pengikut Paulus, penyembah Yesus. Begitu. Selamat datang di kebenaran. Iya kan Kevin? Betul? Iya bang, betul. Iya, asyhadu. Apalagi sisa kita berdua nih, sudah mencret semua nih dari pendeta sampai jemaat mingguan ini. Apalagi silakan. Karena di sini cuma kita berdua, silakan kamu kembali curhat masalah keyboardmu, silakan. Enggak. Cuma abang menaikkan pendeta atau pastor. Ya ini mohon maaf ya buat teman-teman yang ada di bawah. Saya bukan menjelekkan.
Saya cuman menceritakan apa yang saya alami. Iya. Jadi Betul. percuma kita naik sama pendeta di sini, sementara pendeta saya sendiri tidak mampu membela saya. Iya, betul. Karena tadi bukan kasih kamu solusi, malah dibotol-botolin. Iya. Coba silakan, ada Kristen-Kristen yang mau naik, boleh kita diskusi santai tentang Kevin begitu. Siapa tahu dengan diskusi dengan Kevin, kalian yang dulu kan dahulu dapat hidayah daripada Kevin kan. Coba yang Kristen mau naik tekan 3, kalau malu 3 tekan 1, tidak apa-apa. Begitu, minimal Kevin ini sudah masuk akal, sudah bisa memahami bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu dulu. Selebihnya kita tunggu saja Tuhan mau berikan hidayah atau tidak. Begitu. Silakan teman-teman yang Kristen. Silakan. Ceritakan lagi apa masalahmu, selain keyboard apa lagi masalahmu? Kalau masalah, ini dari tadi Bang Rodi keyboard. Iya. Enggak, Bang. Kan Iya, saya iya, sudah betul. bilang kalau di sini hanya kita berdua, kita curhat tentang keyboard. Kalau ada Oten baru kita lanjut diskusi, kan begitu. Oke. Nah, jadi kalau Mungkin ada gitar, drum band atau apa begitu, mic atau apa. Curhat aja buat. Nah, ini Kevin nih. Mama gendong bapak nih. Nah, ini Wanes ini. Ajar Kevin. Silakan. Kau kuat berapa lama sama saya nih loading? Gue mau tahu nih. Ada narasumber saya Kevin. Aduh, kau ini pastor palsu kau nih. Aduh. Jadi penyesat terus kau nih tiap hari nih loading nih. Siapa yang penyesat, Jacqueline? Aduh. Kenapa kau marah-marah sama saya? Coba tunjukkan bahwa Kristen itu punya ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Kau selama Sayanglah ini debat saya. sama aku gak pernah menang. Kau cuma framing doang. Gak lama Nah, baik. saya keluar. Sebelum kamu debat sama saya, kamu debat sama anak didikan saya yang terbaru, Kevin. Silakan. Dia masih Protestan, dia masih Advent. Silakan. Ini Jack dari apa? Jack dari mana ya, Jack ya? Mama gendong bapak. Dari Silakan, rumah. Kevin. Jadi Jack ini Kevin, Yesus adalah Bapa. Jadi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yang mati di kayu salib itu bukan manusia melainkan Tuhan. Silakan, waktu dan tempat dipersediakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan. Jadi begini, selamat malam Bang Jack. Ya, gimana Kevin? Ini sebelumnya saya yang bertanya atau abang dulu nih? Silakan, kamu tanya silakan. Ini abang Kristen. Kristen saya. Kristen yang mana ini? Katolik, Advent, Protestan? Udah kau tanya aja, nggak usah tanya Kristen apa. Ya kan tiap gereja beda-beda toh. Gini, aku kasih tahu ya. Oke. Banyak orang Kristen, dia walaupun bergereja di gereja karismatik, Pentakosta, Katolik, tapi sebenarnya banyak sekali mereka punya pemahaman yang berdasarkan Alkitabiah. Betul. Gitu. Saya netral ya. Silakan. Apa yang mau kau tanya coba? Ya tadi saya aja nanya nggak usah itu tanya. Jadi gimana mau lanjut? Tanya saja Kevin, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Langsung poinnya saja. Iya, bagaimana itu Bang? Bagaimana itu apa? Yang Kamu mati belajar di kayu- tuh jangan sama si loading ini pastor palsu dia ini. Nah, saya pula yang jadi Bang. sasaran. Padahal ini kan Nanti gak? Silakan. Dia ini cuman pendeta-pendetaan, dia tuh ustadz sebenarnya. Iya, saya ngerti, saya tahu. Kan di sini kan Anda ditanya, harusnya Anda jawab. Anda tanya apa? Yang mati di kayu salib itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Tuhan. Sebelum dia disalib, dia kan berdoa di Taman Getsemani, betul? Dan dia minta pertolongan, betul? Pertolongannya gimana coba?
Di ayat Bang Loading bisa bantu cari ayatnya, Bang? Saya lupa. Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa kepada Dia dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Yesus berdoa kepada siapa? Silakan Kevin. Meminta permohonan penyelamatan dari maut, betul, Bang? Bang Jack. Gini loh, dengar saya ngomong ya. Bang, bentar jawab dulu. Ini saya mau jawab. Ya jangan gini-gini, jawab betul atau tidak saja. Kamu tuh Kristen atau bukan, saya tanya? Ya saya Kristen. Kristen apa kamu? Advent. Kristen apa kamu? Advent? Ya betul. Kamu dari umur berapa jadi Advent? Ya dari umur 20. Sekarang umur berapa? Sekarang 22. Sebelumnya? Sebelumnya KBP. AKBP. Kamu udah baca Alkitab habis belum? Ya belum pernah memang. Oke. Kalau kamu belum baca Alkitab habis, yang pertama kamu baca Alkitab dulu sampai habis. Supaya kamu jangan disesatin sama orang, Kevin. Kamu masih kecil, saya tahu. Anda sudah. Umurmu nggak ada setengahnya saya kasih tahu, ya. Iya, saya jawab, Jack. Bukan masalah umur ini. Dengar saya ngomong dulu. Gini loh, kamu harus belajar Alkitab, baca dulu yang benar, pelan-pelan dari Kejadian sampai Wahyu. Iya, berarti lalu Anda yang sudah kedua, membaca. dengar saya ngomong. Gimana saya mau mendengar Anda? Yang kedua, saya. kamu belajar sama orang yang tepat. Kalau kamu belajar tinju sama guru silat itu nggak lucu, nggak nyambung gitu loh. Sekarang kamu belajar Alkitab, kamu belajarnya sama ustadz, ya disesatin lah kamu. Paham maksudnya? Bang, pertanyaan saya, Anda berarti sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu, betul? Berarti Anda sudah temukan jawabannya. Semua saya bisa jawab. Si Loading ini nggak pernah kuat sama saya. Ya sudah, silakan dijawab. Kenapa Dia tuh masih nggak pernah ini. Selalu kick center, liatin. Ntar lama-lama di kick sama dia. Kalau udah lama sama saya, liatin aja. Ya udah. Gak pernah kuat dia lawan otak saya. Iya, sekarang Bang Jack kan sama saya ini, bukan sama. Iya, coba kamu nanya apa? Anda tadi mengklaim bahwasannya yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan, betul? Dan Yesus meminta pertolongan kepada Allah supaya diselamatkan dari maut, betul? Ayatnya mana? Kan tadi sudah dikatakan Ibrani 5 nomor 7. Baca yang Ibrani 5 nomor 7. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa kepada Dia dengan permohonan ratapan tangis dan keluh kesah yang mampu menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Doanya itu di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu biarkanlah berlalu, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Itu di mana ayatnya? Jadi sambung-sambungin. Baik, kita buka. Ya. Kamu nyambungin ayat bukan di situ kan? Aku gak Loading. Kenapa? Itu di Injil kan? Ya memang rujukannya ke situ kok. Bacalah Ibrani 5 nomor 7. Loading nih. Gini loh, gini. Gini ya, ada Kevin ya, dengar saya ngomong ya. Ketika Yesus berdoa. Nih. Ini saya mau jawab, diam dulu. Iya, bentar. Jangan bilang kita framing lagi nih. Ibrani 5 nomor 7. Nih. Coba saya udah tahu ayat itu. Nah, sabar. Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan dengan ratapan tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengar. Ini ada bintang, klik di bintang sini merujuk ke mana? Matius 26:36. Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu biarkanlah berlalu. Silakan. Nah, makanya saya bilang itu ayat itu bukan di Ibrani, itu di Matius. Nanti gak kamu nyambung ke sana? Oke, saya jawab. Dengar saya ngomong ya. Yesus itu ketika ada dalam dunia ini, ya, dia datang dalam wujud seperti manusia. Ketika dia menjadi seperti manusia, firman Tuhan katakan dia menjadi teladan. Ketika dia menghadapi apapun, dia menjadi teladan. Dalam kehidupan sehari-hari dia berdoa menjadi teladan. Paham gak sampai sini? Lalu Bapa itu siapa? Bapa itu eksistensi keberadaannya adalah roh. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada rohnya sendiri, bukan pada roh orang lain. Kepada rohnya sendiri.
Paham nggak sampai situ? Nah makanya, ya kan, ketika Yesus berdoa seperti itu, sebentar, biar saya tanggapin dulu yang di situ kepada rohnya sendiri, oke? Boleh? Boleh, silakan. Yesus di dunia berdoa kepada rohnya sendiri. Iya. Kepada roh yang di mana ini? Yang di surga. Oke, saya mau tanya, roh Allah itu Enggak, sebesar sebentar apa? dulu, sebentar dulu. Maka tuh biar kamu ngerti, saya tanya dulu, roh itu sebesar apa, saya tanya. Saya tanggapin dulu. Ini saya tanya sama kamu sekarang, rohnya sebesar apa? Ini saya yang tanya, kok ditanya balik, ini gimana ini? Kan kamu nanya sama Memang saya tentang roh begitu. tadi. Tadi abang mengatakan Iya. bahwa Yesus berdoa kepada rohnya sendiri Iya. yang di surga. Betul. Oke. Mm-mm. Jadi yang mau saya tanya, jadi selama Yesus di dunia nggak punya roh? Nah, saya jawab ya. Oke, boleh? Nih, dengar saya ngomong pelan-pelan ya, pelan-pelan. Roh Allah itu yang disebut Elohim, yang disebut Adonai, ya, yang juga dipanggil juga Yahweh, dengar baik-baik ya. Rohnya itu tidak terbatas. Ketika dia disebut juga roh, disebut juga Sang Firman atau Hologos, yang disebut juga, ya, dia itu Ruach HaKodes atau Roh Kudus, itu dia juga sama. Menyatakan diri dalam rupa manusia namanya Yesus. Di dalam diri Yesus itu rohnya sama dengan roh Allah itu yang tidak terhingga itu. Makanya Yesus berkata, berarti ada aku dua di dalam roh. Bapa di dalam aku. Artinya apa? Dengar baik-baik ya. Ketika Yesus dalam dunia ini, bukan berarti Yesus sama seperti Anda sama saya. Terputus daripada roh Allah itu. Tidak. Roh Allah itu seantero dunia ini, segala ciptaan dalam Kolose 1:13, segala ciptaan, segala singgasana, segala kerajaan ada di dalam Dia, bayangin tuh. Itu bicara rohnya Allah. Roh Allah inilah yang berinkarne menjadi Yesus. Paham sampai situ? Kamu nggak akan nyampe ke sini. Ngerti gak? Nah, Yesus itu berdoa, ngerti gak? Ya, physically dia berdoa kepada rohnya itu. Untuk apa? Dengar baik-baik ya. Untuk pertama, dia menjadi teladan. Apa maksudnya? Ya, lanjut. Yang kedua, dia memberitahukan bagaimana dia menjadi sama seperti manusia. Walaupun dia bukan manusia. Paham sih ngomong? Iya, lanjut aja dulu bang. Nanti Ya saya kan? tanggapi ya bang. bicara Sebagai lain. manusia. Bahaya. Sama, saya ngomong cepet aja analogi. Kalau kamu datang sebagai Iwan, Kevin datang sebagai Iwan. Iwan itu sebenarnya Kevin apa Iwan sebenarnya? Itu Kevin, bukan Iwan. Tetapi wujudnya seperti Iwan. Nah, itulah Yesus. Ketika datang dalam dunia ini, dia ada dalam dunia ini, wujudnya seperti manusia sama seperti kita. Tetapi dia itu adalah roh Allah itu sendiri. Ruach HaKodes itu sendiri. Elohim itu sendiri. Adonai itu sendiri. Paham sampai situ? Ya, lanjut aja dulu. Paham gak sampai situ dulu? Ntar saya tanggapi, Anda lanjut. Gimana ini? Selesaikan saja dulu. Tadi saya ngomong Anda potong-potong. Sekarang saya suruh jawab, Anda nggak mau jawab. Ya udah, saya paham. Kalau saya Udah paham? lanjut ya, saya paham. Nah, jadi ketika Paham. Yesus berdoa, dengar baik-baik ya. Anda jangan berpikir roh Yesus dalam diri Yesus itu ada roh Allah itu. Itu rohnya tidak rohnya cuma dalam diri Yesus doang. Sama seperti Anda sama saya, cuma punya roh itu doang. Tetapi roh yang di dalam Yesus itu tidak terhingga. Artinya sama. Makanya ketika Yesus berkata kepada Filipus, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Dan saat ini kamu telah melihat Dia. Artinya Yesus itu di dalam diri Yesus itu ada roh Allah sendiri, roh Allah itu sendiri. Apakah rohnya cuma sebatas diri Yesus? Tidak. Kembali ayat yang tadi, bahwa Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Buktinya apa? Buktinya dengar baik-baik ya. Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu, Elohim yang Maha Tahu. Contohnya begini, banyak kalau kamu makanya saya tanya, kamu udah baca Alkitab habis belum? Kalau kamu udah baca Alkitab habis deh, kamu akan tahu Yesus itu Maha Tahu. Misalnya begini, Yesus menyuruh orang muridnya pergi ke satu tempat di kampung di seberang sana. Di sana Yesus belum datang ke sana, tapi Yesus sudah tahu di situ ada keledai yang tertambat.
Ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria di sumur, Yesus sudah tahu bahwa dia punya suami 5, itu bukan suaminya dia. Bahwa itu perempuan tidak baik. Suami yang ada pada kamu sebenarnya bukan suami kamu. Dalam hal ini, kamu berkata benar. Lalu Yesus menyuruh Petrus mancing di Danau Galilea. Ikan yang pertama yang